Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan 1 juta lapangan kerja dari MBG. Semua tahu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG digadang-gadang sebagai salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Setiap hari, jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia akan menerima program ini. Banyak analis dan ekonom memperkirakan program ini dapat menghabiskan ratusan triliun rupiah setiap tahun. Ya, sebesar 335 triliun. Angka tersebut menjadikannya salah satu proyek sosial paling mahal yang pernah dirancang pemerintah. Namun, pertanyaan kemudian muncul. Dengan anggaran sebesar itu, siapa yang paling diuntungkan? Adakah resiko kartel yang masuk ke dalam program ini? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana sistem pengawasan anggaran dilakukan? Untuk memahami besarnya program ini, kita perlu melihat terlebih dahulu tujuan dan skala program MBG itu sendiri. MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang dimulai pada tahun 2025. Jika kita sederhanakan, program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Namun ketika kita melihat skalanya, program ini jauh dari kata sederhana. Pemerintah menargetkan program ini bisa menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat. Artinya, negara harus menyediakan puluhan juta porsi makanan setiap harinya. Namun ketika program ini dijalankan dalam skala nasional, satu hal menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Berapa sebenarnya biaya yang harus ditanggung negara? Menurut keterangan Badan Gizi Nasional, anggaran untuk satu porsi MBG yaitu senilai Rp15.000. Angka ini mungkin terlihat kecil, namun ketika angka tersebut dikalikan dengan jutaan penerima manfaat, hasilnya berubah menjadi sangat besar. Program ini ditargetkan menjangkau 80 juta penerima manfaat, maka dalam satu hari, negara harus mengeluarkan sekitar 1,2 triliun rupiah. Jika dalam satu bulan MBG dibagikan dalam 20 hari, maka 24 triliun rupiah harus dikeluarkan pemerintah tiap bulannya. Itu sama dengan 288 triliun rupiah per tahun. Angka ini bahkan melampaui anggaran beberapa kementerian besar di Indonesia. Tetapi angka anggaran yang besar itu baru gambaran di atas kertas. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sistem ini benar-benar dijalankan di lapangan. Sekarang kita lihat dari aspek yang lain, yaitu pengolahan makanan, distribusi, dan operasional dapur program. Program MBG sendiri dijalankan melalui ribuan dapur produksi yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setiap dapur SPPG dirancang untuk melayani sekitar 3.000 penerima manfaat setiap hari. Menurut skema anggaran yang dijelaskan oleh Badan Gizi Nasional, satu porsi MBG memiliki nilai anggaran sekitar Rp15.000 yang terbagi ke dalam 3 komponen utama, yaitu Rp10.000 untuk bahan baku makanan, Rp3.000 untuk biaya operasional, dan Rp2.000 untuk fasilitas dapur. Artinya, satu dapur SPPG mengelola aktivitas ekonomi sekitar Rp45 juta setiap hari, Rp900 juta per bulan, dan Rp10 miliar per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa satu dapur MBG bukan sekadar tempat memasak makanan, tetapi juga unit ekonomi dengan nilai transaksi miliaran rupiah setiap tahun. Sekarang bayangkan jika program ini berjalan dalam skala nasional. Jika terdapat sekitar 10.000 dapur SPPG di seluruh Indonesia, maka total aktivitas ekonomi yang terjadi hanya di tingkat dapur saja bisa mencapai sekitar 100 triliun rupiah setiap tahun, belum termasuk jaringan pemasok bahan makanan yang berada di belakangnya. Perlu diketahui, program ini tidak hanya soal urusan makanan. Di balik satu porsi makanan sederhana, ada rantai bisnis yang sangat panjang, mulai distributor bahan pangan sampai mitra SPPG. Jika jutaan porsi makanan diproduksi setiap hari, maka dibutuhkan bahan pangan yang sangat besar. Skala kebutuhan seperti ini secara otomatis menciptakan pasar ekonomi baru yang sangat menarik untuk diperebutkan. Maka tidak berlebihan jika muncul pertanyaan, siapa yang akan menguasai pasar tersebut? Mungkinkah terbentuk kartel di balik rantai pasok program MBG?
Program sebesar ini, kebutuhan bahan pangan sangat besar dan nilai ekonominya juga sangat tinggi. Dalam kondisi seperti itu, pemasok dengan kapasitas produksi dan distribusi besar cenderung memiliki peluang lebih untuk mendominasi pasar. Situasi inilah yang memiliki potensi terbentuknya kartel, yaitu ketika sekelompok perusahaan atau pemasok menguasai sebagian besar distribusi suatu produk sehingga persaingan menjadi terbatas. Beberapa kondisi juga membuka peluang kartel masuk ke dalam program. Tender yang terkonsentrasi pada sedikit perusahaan besar, pemasok bahan makanan yang sama menguasai banyak wilayah, harga bahan baku yang ditentukan oleh kelompok tertentu, juga hubungan politik antara pengusaha dan pengambil keputusan. Maka yang muncul bukan lagi kompetisi sehat, tetapi kartel pasokan makanan nasional. Jika hal ini terjadi, harga bahan makanan bisa dinaikkan secara tidak wajar, sementara kualitas makanan justru diturunkan untuk menjaga margin keuntungan. Mereka, para pengelola dapur, tentu membutuhkan margin untuk menjalankan operasionalnya. Jika margin operasional tersebut berada di kisaran sekitar 8% saja, maka potensi keuntungan kolektif yang beredar dalam ekosistem dapur MBG bisa mencapai sekitar 8 triliun rupiah setiap tahun. Angka ini menunjukkan bahwa program MBG bukan hanya sekadar program sosial. Ia juga menciptakan ekosistem ekonomi baru dengan perputaran uang yang sangat besar. Dan ketika nilai ekonomi yang nyata mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah, sangat berpotensi dimanfaatkan oleh para oknum yang serakah di negeri ini. Isu ini sudah banyak beredar di masyarakat. Salah satu yang paling sering muncul adalah dugaan praktik jual-beli titik dapur SPPG, di mana lokasi dapur disebut-sebut diperjualbelikan kepada pihak tertentu yang ingin menjadi mitra program. Selain itu, muncul juga isu ribuan dapur MBG fiktif yang terdaftar di sistem, namun tidak pernah benar-benar dibangun. Berbagai isu tersebut membuat pelaksanaan MBG terus menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan mengenai transparansi serta pengelolaan program di lapangan. Selanjutnya, bagaimana pemerintah memastikan sistem tersebut tetap transparan, kompetitif, dan tidak dikuasai oleh segelintir pemain besar saja. Dampak terburuknya adalah jika kartel benar-benar terbentuk dalam program MBG, ada 3 resiko besar dalam program ini. Pertama, anggaran negara bisa membengkak jauh lebih besar dari yang seharusnya. Kedua, kualitas makanan bisa menurun tanpa publik menyadarinya. Ketiga, program yang seharusnya membantu masyarakat justru berubah menjadi ladang keuntungan segelintir kelompok bisnis. Dengan anggaran yang begitu besar, pengawasan menjadi faktor yang sangat penting, karena program ini tidak hanya melibatkan satu lembaga, melainkan berbagai badan pemerintahan, pemerintah daerah, serta ribuan penyedia layanan makanan. Semakin besar skala sebuah program, semakin kompleks pula sistem pengawasannya. Pengawasan harus memastikan beberapa hal sekaligus, bahwa anggaran digunakan sesuai tujuan, bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, dan bahwa distribusi program berjalan secara adil dan transparan. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, program sebesar ini berisiko menghadapi berbagai masalah, mulai dari inefisiensi anggaran hingga potensi penyalahgunaan dalam rantai distribusi. Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan lagi soal niat program ini. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang benar-benar mengontrol rantai pasokan dalam program ini. Dan lebih jauh lagi, apakah sistem pengawasannya sudah cukup kuat untuk mencegah kartel bernilai ratusan triliun rupiah ini terbentuk? Program makan bergizi gratis adalah sebuah kebijakan yang sangat baik, namun ambisius. Jika berhasil dijalankan dengan baik, program ini bisa membawa dampak besar bagi kesehatan generasi muda Indonesia. Namun skala program yang sangat besar juga menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari logistik, pasokan, pengawasan, hingga potensi kartel yang bisa menguasai sistem. Karena pada akhirnya, pertanyaan tentang transparansi dan pengelolaan yang baik akan menentukan apakah program ini benar-benar menjadi solusi sosial atau justru menjadi proyek besar dengan dinamika ekonomi dan politik yang jauh lebih kompleks. Silahkan tulis pendapat kalian tentang masalah ini.